Saya rasa tuh kalau judi bola itu yang paling memuaskan itu kalau dia mendukung kesebelasan yang dianggapnya tidak favorite dan ternyata Menang gitu. menang. Itu kepuasannya bukan kepuasan duitnya aja yang gede, karena kan lebih gede kan kalau yang underdog kan sebetulnya kalau sampai menang kan. Tapi juga kepuasan buat ternyata saya bisa ngalahin kalian. Kalau kamu suka main yang koin itu loh, yang masukin koin itu terus cering gitu ya, Pachinko. supaya untuk nyari 777 atau apa gambar Cherry, apa gitu yang sama gitu. Dia bilang lu mesti main di tempat yang orang main di situ terus tapi nggak menang-menang. Ada yang mendapatkan rasa puas berkuasanya bisa menang. Iya. Ada yang membasuh rasa bersalah. Tapi ada juga yang bilang begini bahwa ternyata ada banyak orang yang menikmati rasa nyaris menangnya. Judi itu kayak main time zone. Kan time zone ada tiketnya yang keluar tuh, Dok. Yeah. Jadi itu kita bisa dapat tuh tiketnya gitu. Tapi itu nggak bisa jadi sumber mata pencaharian atau sumber jadi kesenangan cuma di amusement park di time zone gitu. Nah, tapi aku jadi pengen lempar yang Mafianya. ini. Kalau menurut saya Pak Dr. Aswin, jadi kalau misalnya judi bola kan nggak tahu ya, beberapa orang memang judi bola supaya seru-seruan gitu ya, Dok. Kayak ya udahlah lagi nonton, lagi kita Dunia, suka, ya udah gitu. kita masukin kayak oh ya nih biar ada thrill-nya gitu ya. Beda sama orang-orang kan ada juga tuh yang kecanduan judi bola tuh apa aja dijudiin gitu. Cornernya dijudiin, bahkan divisi-divisi yang paling bawah banget tuh dijudiin gitu. Kalau itu aku sih merasa kayak oh kalau ini mungkin kecanduan judi lah. Tapi kalau misalnya kayak judi bola gitu, kira-kira menurut dokter gimana? Aku jadi penasaran juga sih. Dari sisi apanya nih maksudnya pertanyaan? Pendapat dokter aja. Ya kalau sepak bola itu memang seru, gamenya juga seru, dan akhirnya pertaruhannya juga jadi seru gitu, karena yang terlibat banyak. Saya rasa tuh kalau judi bola itu yang paling memuaskan itu kalau dia mendukung kesebelasan yang dianggapnya tidak favorite dan ternyata menang. Itu kepuasannya bukan kepuasan duitnya aja yang gede, karena kan lebih gede kan kalau yang underdog kan sebetulnya kalau sampai menang kan. Tapi juga kepuasan buat ternyata saya bisa ngalahin kalian. Itu ada sisi narsisistiknya juga nih yang terpuaskan gitu bahwa ternyata saya bisa ngalahin kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak judi bola gitu atau ya judi-judi yang tadi kita bahas kan sebenarnya lebih orang main nggak bener-bener berjudi itu nggak cuma hiburan atau banyak orang yang berpikir itu cuma hiburan terus akhirnya jadi keterusan karena yang bener Dr. Aswin bilang tadi nggak pernah ada orang yang main judi kayak berhenti gitu tiba-tiba kecuali kayak misalnya saya memang cuma mau iseng-iseng doang, saya punya $100 ya udah I will spend $100 and that's it. Kalau itu udah habis itu kan ada yang memang ya udah iseng gitu. Tapi kan ada juga orang yang penasaran gitu ya. Nggak usah jauh-jauh kayak saya ingat ada kayak oma-oma gitu di pas lagi di Las Vegas dia bilang gini, kalau kamu suka main yang koin itu loh, yang masukin koin itu terus cering gitu ya, Pachinko. supaya untuk nyari 777 atau apa gambar Cherry, gitu yang sama gitu. Dia bilang lu mesti main di tempat yang orang main di situ terus tapi nggak menang-menang. Jadi kalau ada orang yang udah lama main di situ itu suka diincar sama yang lain-lain. Saya pada mikir kenapa sih ternyata kalau abis ngegantiin orang itu kalah terus katanya nanti kamu bakal menang. Jadi seringkali ada ekspektasi kayak gitu juga ya untuk orang kayak wah it's not just for fun tapi juga udah ada kayak tips and tricksnya lah. Iya. Itu ada istilahnya loh. Apa tuh? Itu namanya the gambler's fallacy. Jadi the gambler's fallacy itu mereka bilangnya begini, abis lu sial sekian banyak nanti ada menangnya, ada untungnya gitu. Makanya abis yang lama nggak itu malah diincer kan karena mereka berpikir bahwa ini nggak lama lagi akan menang nih. Itu sampai gontok-gontokan dong orang-orang tua gitu di situ sampai ini The serius gambler's banget fallacy. ya. Betul dok. Kayak istilahnya ini nembak pacar banyak, masa satu nggak ada yang diterima. Kira-kira gitu kan? Ini kayak pengalaman pribadi. Untung dia udah nikah. Kalau nggak saya tanya tuh siapa. Tadi itu metodenya bu. Gitu. Cari yang udah sering ditembak. Iya. Pakai metode itu. Sekrupnya lepas. Oke, jadi gini ya, sebenarnya kalau kita mau kembali kepada alasan,
ini memang bervariasi orang berjudi, nggak semuanya adiksi berarti ya. Ada yang memang hanya kayak tadi saya punya segini yang saya mau spend, memang ya, emang saya mau lepas aja dan kalau bisa dapat thrill sedikit nggak apa-apa. Tapi dia tahu when to stop. Nah itu berarti cuma fun, gitu ya, dan ada kendali. Kan bahwa saya hanya akan spend segini, habis ini selesai udah, whatever happens saya tidak akan terus gitu. Tapi ada juga memang orang yang punya kerentanan kalau menurut saya bahwa ini masih mau nyari lagi, it's either the money, it's either the kepuasan menangnya gitu. Nah itu yang berbahaya tuh sebetulnya. Gitu. Jadi ada yang judi cuma buat senang, sama ada yang judi cara salah satu buat senang, Dok. Nah, biasanya yang kedua itu yang mungkin lebih kecanduan. Ya, dan ada alasannya, it's either financial atau alasan psikologik sebetulnya. Yang dasarnya tuh misalnya bahwa dia tuh kalau menang tuh ngerasanya kayak berkuasa gitu. Nah, itu dia. Itu alasan narsisistik tuh. Bahwa kalau menang tuh kayaknya ada narsisistic boost yang besar gitu. Terus ada juga yang rupanya ada teori bilang begini, bahwa kalau saya kalah ya nggak apa-apa, itu mengurangi rasa bersalah saya. Jadi dia datang dengan rasa bersalah dan dia ingin membasuh rasa bersalah itu dengan hukuman bahwa saya kalah berjudi. Ada yang menganggapnya begitu. Mending kasih uang ke saya itu. Iya, daripada gitu. Terus dia bilang saya ampuni apapun dosamu masa depan. Saya ampuni gitu. Saya bikin judi-judi. Jadi ala-ala. Mungkin kalau bikin bisnis gini, Anda bisa diampuni gitu ya, itu bisa. Waduh, nggak ikutan ya. Tapi sebenarnya ada juga yang waktu itu ada satu klien saya yang dia itu dia judi online itu sebenarnya untuk dapetin rasa percaya diri. Jadi dia bilang gini, Mbak Zoya, saya punya pekerjaan yang sangat-sangat boring gitu ya. Dia ceritalah pekerjaan ini sampai iya nggak boring sih, kalau buat saya itu susah banget sih, tapi ya oke lah, buat dia itu it's like a very boring job gitu ya. Terus dia tuh susah mendapatkan rasa percaya diri dari pekerjaannya itu gitu. Dan akhirnya dia bilang gini, waktu saya judi online, kemenangan kecil tuh saya rasakan tuh kayak ya itu kayak oasis gitu loh. Jadi dia ngerasain kayak wah, penyegaran juga ya. I feel like ada a little achievement, ada penghargaan seperti itu yang saya nggak bisa dapetin di kehidupan saya sehari-hari. Jadi kadang-kadang dia mencari sensasi dengan ikut judi online dong. Itu ada penjelasan biologisnya, kalau menurut saya. Jadi itu dia nyari dopamin spike-nya. Exactly. Gitu. Dia hidupnya boring, terus dia perlu dopamin spike-nya gitu. Yang kadang-kadang orang dan kan akhirnya gara-gara banget ya sih. itu, tapi itu nggak harusnya nggak sampai ini kan, nggak sampai yang ketergantungan judi luar biasa. Bukan ketergantungan, karena memang segitu hidupnya membosankan. Segitu Duitnya juga memang nggak terlalu banyak, tapi juga nggak dikit-dikit banget. Jadi dia ngerasa setiap kemenangan itu dianggap sebagai achievement, padahal kan itu dopamine spike doang kan. Iya. Gimana dokter? Tapi soal kebosanan itu Mbak, aku jadi kepikiran ya. Ini kata satu orang lah, Frankel. Dia bilang bahwa soalnya masalah sering dari orang-orang itu memang bosan pada zaman ini. Iya, kan? Salah satunya adalah karena dia bosan, dia mengambil langkah untuk menghilangkan kebosanannya dengan adiksi. Kan Frankel mungkin nggak ada pinjol, nggak ada Dewa Zeus dulu ya. Itulah. Tapi dipikirnya jadinya banyak orang lari ke obat-obatan. Supaya apa? Supaya minimal bosan atau kosong itu bisa diisi deh. Apapun pokoknya lumayan lah daripada nggak ada gitu ya. Ya, tapi hampir semua adiksi yang at least yang kita pernah tangani ya dok ya. Kan sama kan kayak begitu. Kalau ditanya waktu lagi kan adiksi pornografi gitu misalnya yang pernah beberapa kali kita tanganin bareng-bareng ya dok, kayak kapan kamu mulai cari si ini gitu ya, kamu mulai cari si pornonya, nyari ini nyari itu, yang dia katakan kan sama pas lagi bosan. Iya, memang jadinya kalau kata Frankel kebosanan itu yang paling berbahaya gitu, yaitu tanda bahwa ya memang ada ya hidupnya kosong lah in a way gitu. Ya, ini ada satu lagi menarik. Jadi tadi kan ada yang mendapatkan rasa puas berkuasanya bisa menang. Iya. Ada yang membasuh rasa bersalah. Tapi ada juga yang bilang begini bahwa ternyata ada banyak orang yang menikmati rasa nyaris menangnya. Itu dia. Nyarisnya. Bahkan itu lebih lebih menegangkan dan memuaskan dibanding menang atau kalahnya sendiri gitu. Saya tapi jadi ngerti juga. Misal gini, contoh ya. Kalau misalnya kita sedang menunggu partai final sepak bola antara klub A dan B. Yang which is klub A ini sangat superior,
yang udah hampir pasti juara, yang klub B-nya itu kebetulan banget dia bisa dapat jalur penyisihan yang begitu mudah sampai dia akhirnya bisa sampai final. Iya. Tapi kalau udah diadu apple to apple di final, ya semua orang ngeliat ya udah gini, ya ini udah nggak seru Susah nih, sih, susah. gitu. Nah biasanya orang udah mulai nggak tertarik tuh, karena nggak ada Kejauhan gitu dok. iya, Kejauhan. nggak ada, ini nggak ada nyaris menangnya lagi, udah ini ya udah pasti. Kalau ada orang bilang ini 99,9% Udah pasti sih ini menang. ini jadi nih gitu ya. Nah kita biasanya juga udah nggak tertarik. Iya. Buat kita kan yang menarik justru ini kalau perimbangannya cukup menarik, terus di sini di sini nih ada bintang yang ini, tapi di situ juga punya bintang itu, gitu ya. Ini kiper yang ini tinggi, ininya reach-nya lebar sehingga sangat susah digolin. Tapi kiper yang sana walaupun lebih pendek, lebih kecil, tapi ketangkasannya lebih hebat. Nah itu yang seperti itu malah jadi menarik kan, Iya. gitu. Jadi ini yang mana? Chances. Jadi nyaris menangnya itu masih ada. Tapi kalau yang udah surely menang, orang udah nggak tertarik lagi. Iya dok. Nah itu soal yang near miss itu dok. Itu juga sebenarnya kalau di judi slot ya jadi kepikiran. Itu kan misalnya slot kan misalnya 7, 7, 7 gitu. Putaran yang 7 pertama tuh cepat, seret, 7. Yang ini juga seret, 7. Tapi begitu yang ini lambat. Dilambatin ya. Dikit lagi gitu. Ada efek dramatisnya tapi miss. Gitu. Itu sengaja memang. Iya, itu diatur ya. Kenapa ya Home mesin court itu ya, advantage sialan juga. banget. Itu mesinnya sengaja karena mereka tahu bahwa psikologi yang bisa dimainkan adalah near miss gitu. Wah, dikit lagi nih. Dewa Zeus kan Jadi juga dua. Enggak, kalau misalnya depan set tiba-tiba udah bukan ya kita udah ya sudah ngapain that's it. lagi. Tapi kalau dikit lagi nih. Nah itu near miss itu dok. Jago mainin perasaan. Saya ini malah curiga ya, sebenarnya Dr. Hans ini bukannya pengalaman pribadi, jangan-jangan bekas bandar ini sebenarnya. Gue juga. Karena dia sangat menangkap itunya tuh. Paham banget. Psikologinya ya, gitu ya. Hampir Saya jadi ketahuan gitu. mikir-mikir, ya bener juga ya. Gawat. Pemain. Pemain nih. Kita mesti selidiki nih kayaknya masa lalunya Dr. Hans ini. Ya, jadi akhirnya kalau kita mau tanya, ini sebetulnya adiksi apa bukan? Kalau menurut Zoya, menurut Dr. Hans gimana? Kalau menurut aku adiksi dok. Iya kan, karena biasanya kan kebutuhan egonya kan buat ngontrolnya tuh tinggi, dorongan. Ada juga ya, saya lupa ya bukunya apa ya itu judulnya, saya lagi cari-cari dari tadi. Jadi dibilang buku ini menjelaskan mengenai judi itu adalah sebuah acting out dari konflik internal. Gitu ya, misalnya dia punya dorongan agresi, jadi dia tersublimasi lewat bertaruh, jadi melawan sistem, menang atas peluang, kayak gitu-gitu. Jadi terus figur otoritas gitu ya, misalnya dia bisa muncul sebagai hasrat untuk melawan aturan finansial yang mature gitu loh, yang oke. Jadi Mengalahkan ya, sistem maksudnya. Iya, saya mau ngalahin sistem aja gitu. I just want to be rebel gitu ya. Di sistem sebenarnya sebagai bentuk untuk mengalahkan figur otoritas lah istilahnya, kedewasaan atau apapun itu. Bilang gitu. Jadi kalau buat saya nih ini benar-benar karena ada dopamine spike-nya juga, orang juga bisa jadi ketagihan tanpa sadar. Kan seperti juga kebanyakan perilaku adiksi kan. Bahwa kalau misalnya dia tidak teruskan, seolah-olah bakal ada something bad happen. Kalau lu tanggung nih dikit lagi nih kan udah 7 nih. Tuh kan nih dikit lagi nih gitu. Rasa-rasa penasaran itu, dorongan-dorongan seperti itu, udah apalagi kalau bukan perilaku adiksi. Terus, ini kita bisa berbeda nggak apa-apa ya? Kita Nggak bisa apa-apa. punya pendapat masing-masing. Gimana tuh? Judi itu bisa mengarah pada gangguan judi yang sifat gangguan judi adiksi. Tapi nggak semua judi itu adiksi. Ya, jadi kayak tadi ada orang yang memang dia tahu dia cuma mau spend sekian, habis itu udah pulang Iya, buat gitu. hiburan. Tapi jadinya perspektif adiksi itu bisa kita pakai waktu kita lihat gangguan judi gitu. Oh, ini orang yang punya permasalahan judi berat, itu perspektif yang kita bisa pakai adiksi tadi sesuai yang Mbak Zoe bilang. Dopamin lah, kebiasaan dan sebagainya gitu ya, Dok. Ya, saya kalau saya pribadi ya tergantung memenuhi kriteria adiksi apa enggak sebetulnya gitu ya. Karena ada yang memang datang dengan terkontrol. Saya cuma mau sekian, habis itu selesai sudah. Ya itu sih just having fun. Itu sih nggak disukai sama bandar tuh yang kayak gitu tuh bukan korban yang menyenangkan ini gitu. Bukan pelanggan prioritas itu. Iya, bukan prioritas. Nggak prioritas, Gitu. nggak asik. Tapi aku jadi setuju sama dokter, Dok, bahwa sebenarnya perspektifnya mungkin pas, mungkin nggak 100%. Judi itu kayak main time zone.
kan time zone ada tiketnya yang keluar tuh dok. Iya. Jadi itu kita bisa dapat tiketnya gitu. Tapi itu nggak bisa jadi sumber mata pencaharian atau sumber jadi kesenangan cuma di amusement park di time zone gitu. Ini kita kenapa ngomong merek ya, tapi ya itu di amusement park lah. Contohnya bingung. Kamu terus sedikit. Iya. Tapi sekarang gini pertanyaannya, kalau saya tanya gini, ini lebih luas. Setiap orang punya bakat atau potensi untuk adiksi apa enggak? Kalau saya sih bilangnya ada dok, dan kayaknya Ada seluruh ya? orang ini. Ya, setuju, Bentuknya sepakat aja ya. bisa Kali itu kita macam-macam. sepakat ya. Tapi apakah judi pasti jadi adiksi? Belum Belum tentu, tentu, itu belum gitu. tentu. Saya kasih contoh gini misalnya, saya dari kecil, saya 1 SD sudah berani nyoba rokok, tapi nggak suka. SMP saya coba rokok lagi nggak suka, SMA saya coba ngerokok lagi nggak suka. Jadi saya akhirnya tahu, ya emang saya nggak bisa suka sama rokok. Dan saya juga nggak akan mungkin adiksi sama rokok, orang nggak bisa menikmatinya juga, gitu. Contoh juga, misalnya waktu saya mulai suka baca komik silat, bapak saya sangat khawatir. Gitu. Kopi Ho ya dok. Iya, betul. Masih kenal ya Kopi Ho ya? Saya mukanya aja muda dok. Masih tahu sama dokter Hans kok kaget tahu kopi ngomong. Saya ingat bapak saya dulu sangat wanti-wanti, tapi kamu nggak boleh ya sampai terganggu di pelajarannya gitu. Saya memang suka, tapi nggak pernah sampai ganggu pelajaran gitu. Suka, tapi tidak sampai adiksi. Betul, gitu ya. Jadi adiksi itu a whole another level ya. Betul. Dimana dia ada kehilangan kendali gitu ya. Terus dia time consuming. Terus kemudian membuat kerugian-kerugian yang maksudnya membahayakan, merugikan kehidupannya gitu kan. Ini benar loh, itu menarik banget karena pernah beberapa kali klien saya tuh bilang begini, terutama kalau kita lagi ngomongin sex addict, ya kan? Ya gimana ya Mbak Zoya, saya tuh sex addict. Saya suka gemes kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Saya bilang gini, boleh nggak jelasin saya kenapa Anda bisa bilang Anda itu sex addict? Ya karena saya tuh addict, saya tuh hiper banget. Aduh, udah sex addict hiper lagi kan ya. Kenapa? Why you think like that? Karena hampir setiap waktu saya kepengen seks. Anytime. Kapan aja saya selalu kepengen seks. Ini. Jadi definisinya Anda mengatakan Anda sex addict karena Anda kepengen seks terus. Iya, oke. Kalau misalnya sehari tidak terpenuhi gitu kebutuhan seksnya gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kepengen aja pokoknya. Harus ini lagi, oke, pernah nggak kalau misalnya tidak berhubungan seks, ya dimana kan setiap hari harus berhubungan seks nih menurut Anda gitu. Kalau Anda tidak berhubungan seks dalam satu hari ini, kira-kira apakah jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa lakukan ini? Ya enggak, biasa aja. Cuma kalau udah lama enggak ya cranky, terus kepengennya tuh sering-sering aja. Itu bukan adiksi gitu loh. Iya. Orang kan sering menyebutkan itu sebagai kayak, ya aduh pasangan saya itu hiper atau saya itu hiper Mbak. Oh ya kenapa Anda bilang hiper? Karena saya pengennya banyak, pengennya sering. Itu nggak kayak begitu juga gitu. Tapi orang tuh sering mudah sekali, apalagi kalau urusan seks ya dok, ya ininya mengambil sendiri, kesimpulannya itu, sendiri. Gitu. Saya bilang, adiksi itu kalau sampai nggak ada seks gitu ya, misalnya Anda sampai nggak bisa, makanya kan sekarang di DSM kan kita tidak ada satriasis lagi kan, gitu kita nggak bisa sebutnya, tapi kita menyebutnya sebagai out of control sexual behavior gitu, bukan sebagai sex addict as itu gitu lagi seperti diagnosa yang dulu lagi. Tapi orang tuh sering banget kalau lagi di batasan adiksi tuh kayak begitu. Jadi sebetulnya ada ininya, ada tulisan menarik bilang begini ya. Sebetulnya ada tanda bahayanya kok yang kita bisa lihat gitu ya, bahwa orang akan ketagihan termasuk juga untuk judi. Jadi kita lagi ngomong addiction or not gitu ya. Yang pertama adalah adanya preoccupation, preokupasi. Jadi dia akan cenderung berpikir tentang itu terus, pikirannya berputar-putar di situ terus. Dia lagi ngerjain yang lain pun dia juga berpikirnya ke situ lagi. Itu kan preoccupied namanya. Kayak orang baru pacaran tuh. Iya gitu. Waduh. Kayaknya mengenal gitu ya. Ini adiksi sama calon istrinya. Iya. Gitu. Jadi tetap secara teori memang benar ada preokupasinya, terus kemudian ada tolerance-nya juga. Makanya nggak orang-orang betul-betul adiksi judi itu nggak ada sebentar, kan tolerance. Dia kan butuh waktu yang lebih lama lagi, lebih lama lagi, lebih pokoknya lebih panjang lagi gitu dia berada di itu ya.
di tempat Iya. perjudian. Jadi seperti yang Dr. Asu bilang tadi kan sebenarnya judi online itu juga punya elemen narsisistiknya kan. Iya. Gitu dia di mana dia ngerasa aku spesial, aku bisa menaklukkan sistem, aku ini bukan sekedar percaya diri tapi semacam fantasi omnipotensi. Iya. Iya, bahwa kayaknya saya tuh cukup kuat untuk bisa melawan realitas. I'm special. Gitu. Ya walaupun itu butuh waktu yang lama. Like, wow. Gitu. Dan ada withdrawal juga tentu saja bahwa kalau dia nggak berjudi itu ya dia gelisah kayak orang ya karena dia nyari dopamine spike-nya lagi, dopamine spike-nya lagi gitu. Dan salah satu tandanya lagi adalah ya banyak berbohong. Betul. Untuk menutupi Lying, ininya perilakunya kan gitu kan. Ya. Jadi itu sebenarnya udah tanda-tanda yang kita bisa waspadai sebetulnya bahwa orang tuh udah mulai adiksi. Betul. Tapi perlu hati-hati juga bahwa judi itu memang secara naturnya itu mengarahkan orang ke adiksi dong. Dia memang rentan gitu. Karena kan mereka mau supaya kita datang lagi gitu. Nggak ada tempat judi yang kayak oke, udah sekali datang nggak usah datang lagi, nggak ada. Mereka mau kita datang lagi. Makanya kan yang pembandarnya bilang udah kasih menang dulu deh, biar nanti dia bisa terikat gitu. Jadi memang ada niat di baliknya itu supaya orang tuh bisa datang lagi gitu. Jadi memang ironisnya itu setiap Enggak, saya bukan bandar. Ngapain saya bohong? Saya bandar. Nanti selain ini saya dikejar-kejar. Jadi memang dapat ya dok, kalau ironisnya itu berarti kemenangan justru memperkuat khayalan yang membuat dia tuh jadi ngerasa jadi kayak ini adalah serangan pribadi terhadap harga dirinya dia gitu ya. Jadi bahwa kadang-kadang wah ini gue udah dikasih menang nih gitu, jadi gue harus pertahankan ini gitu. Betul. Padahal itu kan ilusi. Betul Mbak. Jadi biasa dikasih menang, dikasih kalah, dikasih menang, dikasih kalah. Tapi nggak stabil gitu. Jadi susah ditebak. Lebih tepatnya lagi dikasih menang, dikasih kalah. Oh gitu itu dulu. Iya. Betul. Nah, Kalau dikasih sama menang kan? kasih kalah itu masih impas dong. Iya. Gemes banget. Tapi sebenarnya gini ya, gitu menurut saya sebenarnya cara memilah antara orang yang memang punya kerentanan berjudi emang enggak tuh gampang nggak sebetulnya. Gimana? Gimana dong? Saya kebetulan punya teman yang dia agak-agak suka judi nih, gitu ya. Jadi kalau kami lagi di luar negeri, lagi jalan bareng nih gitu, lewat tempat perjudian tuh, kalau saya jelas begini, ya buat saya nggak menarik. Tapi kalau mesti masuk karena nemenin teman, ya udah masuk aja nggak apa-apa. Tapi nggak ada ketertarikannya, nggak ada thrillnya, nggak ada papanya gitu. Plain aja, berarti emang nggak ada spike-nya itu nggak ada gitu. Tapi kalau teman saya tuh kelihatan tuh dia pengen gitu, sebelum pengen masuk, tapi terus dia gini, yuk kita jauh-jauh aja deh, jauh-jauh deh kita pergi aja gitu. Daripada Jadi kali ya. kenapa dia segitu pengen cepat menjauh? Karena dia ngerasain bahwa ini seakan-akan semua sel di tubuhnya bilang masuk gitu ke dalam. Mantap. Jadi ingat film Shopaholics kan. Tapi dia juga udah takut. Manggil dia gitu. Jadi dia ada ketakutannya tapi kayaknya pengen gitu itu. Soalnya kalau saya lempeng aja gitu, masuk ya karena saya juga nggak akan tergoda kalau masuk ya masuk cuma buat lihat-lihat, cabut. Ya, tapi itu juga menarik dok yang dokter bilang bahwa walaupun dia merasa semua dorongan dalam diri dia pengen masuk, dia tetap bilang, oh ya udah nggak usah masuk deh, kita pergi menjauh gitu. Nah itu bukti bahwa sebenarnya walaupun orang kecanduan judi pun tetap punya pilihan. Masih ada, kalau mau dia bisa mengembangkan kendali Betul, sebetulnya. antara stimulus sama respon dia judi itu ada tengah-tengahnya tuh, ada pilihan yang bisa dia pakai gitu. Iya. Jadi nggak kayak, oh udah kalau misalnya judi udah terkutuklah saya gitu, enggak. Iya. Itu ketara tuh teman saya tuh kalau dia udah mulai gitu terus tahu dia udah megang punggung kita. Yuk cabut aja cabut. Nah, itu saya tahu oh dia lagi berperang nih sebetulnya gitu ya. Akar konfliknya nih gimana nih? Jadi gimana cara keluar dari lingkaran ini? Kan excitementnya ada, dopaminnya tinggi. Bahkan sampai mesti berobat juga kan, pasti ke psikiater ada satu titik di mana ketika orang ketagihannya udah segitu tingginya. Nah sebelum kita jauh ke sana, gimana cara kita menyentuh akar konfliknya ini supaya kita harus kita hapus aplikasi judi online-nya gitu ya untuk mempermudah gitu, atau gimana nih nilai diri, luka lama gitu ya, apa yang butuh ditutupi gitu ya sehingga taruhannya nggak sebesar membahayakan hidup kita gitu. Coba dulu. Oh dokter, kayaknya dokter mau jawab, dokter berani. Udah nengok ke saya. Saya jadi tahu nih kayaknya ada yang melempar bola dulu nih. Melempar bola. Ya, kalau saya ngeliatnya gini ya, jadi ya. Banget sih lihat-lihatan. Jadi
Saya jadi terganggu konsentrasi nih gara-gara. Coba diulang lagi ibu saya. Jadi gimana cara keluar dari lingkaran Nih, umpan silang ini kan konflik banget kan soalnya dengan. Saya kira kita pilih dulu ya. Jadi gini, kalau Bang dia dasarnya mau nyari keuntungan, ya ini orang yang terlalu naif menurut saya bahwa dia nggak tahu bahwa dia nggak bakal menang gitu ya. Kalau emang murni sebodoh itu, sesimpel itu, ya cuma dibilang bahwa secara statistik nggak pernah ada yang bisa kaya dari ini. Ya, betul. Gitu. Kenyataannya kamu juga lebih banyak ruginya dibanding untungnya. That's true. Secara statistik ya, sobat-sobat Damai Jiwa nggak ada yang pernah diuntungkan, nggak ada yang kaya dari main judi online. Nggak punya home court advantage ya gimana mau menang? Bandarnya kaya. Ya, itu kalau yang ada yang senaif itu. Tapi itu berarti dia hanya mau nyari duit, gitu. Yang lebih rumit adalah kalau sudah mulai adiksi sebetulnya. Kalau itu kayak ada pemenuhan kepuasan yang tidak pernah puas sebetulnya, gitu ya. Dia mencari kompensasi untuk sesuatu yang dia butuhkan, dia cari. Kadang-kadang dikasih dikit itu kayaknya udah kayak setetes minuman paling menyegarkan dengan es dan air yang menetes-netes itu ya di tengah padang pasir gitu, dan akhirnya dia nyari itu terus without menyadari bahwa ruginya udah gila-gilaan gitu. Yang boring nih. Yang boring itu kan yang kadang-kadang suka. Kalau menurut saya yang boring tuh gini ya, kita mesti nyari hal-hal lain yang bisa bikin dopamine spike-nya juga buat dia, yang akhirnya bisa membuat itu jadi tidak terlalu jadi kayak pangeran charmingnya yang ya inilah yang bikin saya pasti bisa senang dan bahagia dan tidak bosan gitu. Jadi disebar ya, sama aja kalau ada satu pemimpin yang hebat mulai dimunculkan pemimpin-pemimpin lain juga, sehingga akhirnya dia secara relatif tidak terlalu menonjol sendiri. Gitu. Tapi ya dicarinya tentu saja alternatifnya yang lebih sehat dan tidak menghabiskan uang gitu ya, kayak berjudi gitu maksudnya. Jadi kayak kalau eat ego super ego kan prinsipnya kan berarti gimana caranya kita tuh punya prinsip kesenangan ya, of course lah gitu, ada hedonnya, ada ininya, tapi bagaimana juga tidak langsung secara serta-merta mengalahkan si super egonya kan, atau si norma-normanya itu gitu. Ada teman dari dokter itu? Makan sekarang. Tadi saya sebenarnya pengen bilang sama Mbak Zoya. Saya sudah menduganya. Ya situ jangan sama, jangan gitu. Gak boleh sama ya, udah tahu tuh di belakang tuh. Makanya tadi begitu dilempar ke saya, gak apa-apa deh, saya ngomong dulu deh. Tapi kalau aku mikirnya ini sih Mbak, kalau misalnya mau lepas dari judi, memang kita mungkin harus pergi menjauh kali ya. Gampangnya kalau misalnya mau move on dari mantan pacar, harus putus dulu. Wih, contohnya selalu konsisten ya. Iya kan? Nggak bisa. Iya, bener kok, bener. Ya, mari. Lanjut. Nggak mungkin kan misalnya bilang, oh kita mau move on, tapi masih pegang tangan, tinggal serumah, punya ekonomi bareng. Kayak itu bohong gitu. Nggak bisa. Sama kayak judi juga gitu. Kayaknya kalau misalnya harus pergi menjauh, matikan aplikasi judinya, kalau bisa tutup banknya, tutup aksesnya. Tapi jadinya yang lebih sulit karena judi online ini entah kenapa di Indonesia tuh menjamur bersama dengan pinjaman online. Itu jadi yang sangat sulitnya tuh itu. Karena itu begitu udah sampai sana tuh kompleksitasnya udah kayak luar biasa lah. Ntar keluarganya kena. Nanti kalau misalnya udah diberesin, ntar dia bisa mau lagi, pinjam lagi. Mana pinjam online bisa beberapa lagi. Ada A, B, C, D. Wah, itu jadinya. Itu bersedia diundang untuk bahas pinjaman online? Nanti tapi saya boleh lempar jawaban dulu. Boleh ya? Saya minta bantuan. Kan kita mesti lanjut nih bahas Iya, pinjaman ini online ya. perlu episode berlanjut ini kayak saya kira ya. Ini kita mesti mengundang Dr. Hans lagi nih, kayaknya menarik nih kita. gimana, setuju nggak nih pemirsa nih kita undang ya, Dr. Hans lagi? Damai Jiwa ya. Coba kasih masukan ya. Setuju. Saya dari sini cuma ketawa-ketawa doang. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat sekali lagi judi online itu ke tingkat adiksinya kan yang akhirnya jadi memperparah itu keluarganya dan segala macam, dan dengan munculnya si judi online itu muncul juga si pinjolnya. Jadi kalau memang sudah mengganggu berarti kita harus memperlakukan gangguan itu seperti gangguan adiksi selayaknya gitu ya. Ya kalau emang udah susah berhenti ya artinya sudah ke situ masuk. Karena banyak nih ya, kalau misalnya hampir semua perilaku adiksi itu rata-rata nggak mau kalau disuruh berhentinya tuh cold turkey.
Langsung berhenti grup kayak tadi ya. Kalau putus ya jangan pegangan tangan, jangan masih ngechat lagi, jangan aduh aku kangen gitu ya, udah susah deh gitu ya. Kan pasti banyak kayak gitu, kayak masih boleh sleep call nggak gitu. Masih cari-cari ya. Saya rasa nih nanti Dr. Hans mesti jadi bintang tamu nanti berikutnya pas lagi ngomongin soal pinjaman online itu Pinjaman satu. online, terus ada soal utang piutang. soal relation dan putus dari relation. Wah, nih Jangan mengobati mata hati. bintang terbaik ini. Kalau itu saya memang pakar, mengalami dari dalam. Berkali-kali. Betul. Tapi akhirnya berhasil menikah ya. Jadi kayaknya kita mesti denger nih satu kali ini apa nih. Nanti saya pakai ini topeng-topeng kayak gitu. Jadi, tapi kalau kembali ke judul ya, ini kira-kira begini ya, mungkin kalau mau dibikin analoginya ya, orang haus, terus dia nemu lagi jalan kehausan, terus nemu ada kolam, terus dia minum dari kolam itu, ternyata dia diare, gitu ya. Terus dia kebetulan ada orang yang bisa bantu ngasih obat. Si orang yang mau bantu ini bilang gini, oke, kamu kalau minum obat dari saya, diaremu berhenti. Tapi jantungmu ntar bermasalah, tetap dipakai juga karena dia udah desperate dengan diarenya kan gitu kan. Itu kan hubungan antara judi dengan pinjaman online jadi begitu kan. Betul. Secara logika kan. Bikin punchline. Tapi lucunya ya diambil juga gitu. Betul Dok. Ya, ini aja. Tapi ya nggak mungkin nggak sambung menyambung jadi satu sih. Itu kan mungkin ya sama aja kayak di tempat judi ada ATM kan. Oh, jujur saya belum pernah masuk sih Mbak. Biar nggak dicurigai. menjebak gue banget nih. Saya belum pernah masuk. Karena hampir setiap saya misalnya ya udahlah di Genting, MBS gitu, di Atlanta gitu ya, Las Vegas. Pasti itu banyak tuh ininya online kayak gitu. Tapi juga kebanyakan tempat-tempat itu lucu-lucu menurut saya ya. Pengalamannya banyak di Makanya sebenarnya yang bandar bukan saya Dok. Sebenarnya gue bandar main ini judi bola aja. Nah, kalau tadi Zoya ketara dia itu hanya pengunjung. Oh. Tapi knowledge-nya sangat mendalam itu emang tadi ya Dr. Hans katanya gitu. Gawat lagi Dok. Gitu. Jadi kalau kita kalau mau ngambil kesimpulan tentang Ya, closing deh sama kesimpulan. Online, Ya. Dr. Hans aja. Bintang kan tamunya aja. Kasih penutup dan kesimpulan. Tapi mungkin saya setuju sama Dr. Aswin, kayak pertama judi online tuh ya memang nggak semua orang terjerat dengan judi online. Tapi baiknya sih nggak dicoba-coba gitu ya, karena memang mereka secara sistem pasti pengen kita balik lagi. Tapi bukan berarti kalau kita sudah pernah atau terlibat dengan judi online atau even kecanduan dengan judi online itu kayak nggak punya pilihan. Tadi seperti teman Dr. Aswin, walaupun seluruh selnya itu pengen bilang ke sana gitu, tapi dia tetap bisa pilih. Yuk kita geser sana yuk. Nah setiap yang terjerat dengan judi juga bisa kayak gitu. Ya udah kita tinggal pindah gitu ya, tinggal geser gitu. Tapi jadi ya untuk berhenti dari judi online, sekali lagi kalau menurut katanya Dr. Hans adalah ya harus cold turkey. Sama kayak orang putus pacaran, udahlah jangan cari gara-gara ya kan. Bank account-nya gitu ya, terus aplikasinya ya semuanya harus di clearance gitu. Karena ya susah, pasti panggilannya itu kuat sekali ya seperti temannya Dr. Aswin tadi kan. Nggak bisa kita semerta-merta langsung iniin lagi gitu. betul. Tapi akhirnya bisa dilatih sebetulnya. Bisa ada pilihannya Dok. Ada Selalu pilihan, ada pilihan. bisa dilatih. Itu message yang paling penting ya, bahwa itu bisa dilatih untuk mengalihkan atau bahkan berhenti sebetulnya ya. Kita bisa mengalahkan bandar dengan stop judi katanya. Iya. Bukan dengan berjudi, benar. Kita bisa mengalahkan bandar, dan jangan lupa tidak pernah ada orang yang kaya dari judi online. Iya. Ya, gitu. So, terima kasih Sobat Damai Jiwa. Kalau misalnya Anda bisa tag teman-teman Anda yang kira-kira membutuhkan informasi, gitu ya. Sekali lagi, Dr. Hans sudah bilang dia bukan bandar tadi ya. Dia hanya punya banyak pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada judul-judul yang kalian akan sarankan, gitu ya, silakan. Dan untuk episode-episode berikutnya, kalian bisa tunggu. Kita nanti akan membahas tentang pinjaman online yang berhubungan dengan ini. Kita bisa ngajak Dr. Hans lagi. Kita juga mau ngomong tentang hutang piutang gitu ya. Kita juga akan bahas itu kan ya Dok ya? Iya. Ya, dimana Menarik itu tadi. ada orang yang lebih galak daripada yang dipinjemin. Waduh gitu. Kalau ditagih hutangnya malah galakan dia. Kita akan kupas tuntas semua dalam episode. Kita kasih teaser sedikit. Dan jadi kita ada yang namanya itu predator finansial.
Nah, coba nanti tunggu episodenya. Apa itu predator finansial? Tunggu sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Gandau. Saya Hans Christian. Sampai jumpa lagi. Bye.